Mitos fakta, gigi R mundur tidak boleh dipakai terlalu sering dengan jarak yang panjang. Berlaku untuk mobil manual matic. Misalkan parkir mundur ke garasi jarak 20 meter. Pada saat tanjakan tidak memindahkan gigi 2 atau L, apakah ada masalahnya? Jadi, kalau ditanya lebih sayang sama mobil, iya. Sampai dengan hari ini, iya. Pacar lu belum tentu, coy. Nggak ada duit, lu disuruh cari duit yang banyak buat beliin dia. Nasib lu kan? Rasa sayang ke cowok ke mobil lebih dari rasa sayang ke pacarnya. Cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke Dokter Mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke Dokter Mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di Dokter Mobil pasti beres. Mitos fakta 45. Cowok lebih sayang mobilnya daripada pacarnya. Karena mobil nggak akan bangun jam 3 pagi dan bilang, kita putus yuk. Nah, nggak mungkin bilang begitu mobil, bos. Jadi, kalau ditanya lebih sayang sama mobil, iya. Sampai dengan hari ini, iya. Oh, enggak ini. Mobil gua ya, kalau gua lagi susah dia nggak nyusahin gua, men. Bener. Dia cuman rusak-rusak kalau gua lagi ada duit. Nah, itu kan enaknya itu kan. Itu Avanza juga gitu dulu. Gua lagi nggak punya duit, nggak rewel loh. Itu mobil sama sekali loh. Sama sekali nggak rewel loh. Pas gua lagi nggak punya duit loh. Begitu giliran udah mulai ada duit, nah baru dia minta jajan ini dikit. Itu cinta banget gua sama dia, gila bener-bener. Pacar lu belum tentu, coy. Nggak ada duit, lu disuruh cari duit yang banyak buat beliin dia. Nasib lu kan? Nah, ya kan? Cerita hidup lu kan? Nah. Donia, mitos fakta, apa iya CVT Honda tidak bisa digas? Bisa lah, di atas 3000 RPM. Meskipun itu ngegasnya urut. Maksudnya gimana sih? Saya user CVT Honda dari awal beli nggak pernah ngegas di atas 2500 RPM. Hidup lu nggak seru banget. Lu bejek ya bejek aja, bos. Cuman jangan sering-sering, kan gitu kan. Kalau misalkan lu bejeknya sering-sering, ya beltnya putus, gitu aja. Kalau lu nggak pernah ngegas di atas 2500 RPM, ya lu hebat, gitu aja. Gue sih nggak bisa. Gue dapat mobil, beli mobil, mau beli mobil apapun itu, hal pertama yang gue lakukan, gue petokin tuh pedal gas. Satu, gue mau tahu tarikannya gimana. Dua, gue mau tahu si engine suaranya gimana. Tiga, gue mau tahu top speednya gimana. Empat, gue mau tahu feel-nya di dalam mobilnya gimana. Habis itu gue rem. Nah, gue mau tahu juga tuh remnya gimana tuh. Kalau gue ya, kenapa? Ya ibaratnya baru beli, lu baru dapat kuda. Kudanya kagak lu ajakin lari, tiap hari cuma jalannya ketuplak. Jangan beli kuda, Pak, beli dongki. Dongki apa? Kedelai, iya itu. Beli dongki, bener. Lu beli kuda ya untuk lu genjot gitu kan. Kalau enggak ya jangan. Eiffel valve, mitos atau fakta ketika mobil matic lagi bergerak di D lalu diganti ke N, bukannya menghemat BBM malah bikin gigi transmisi slip dan mengurangi umur transmisi matic. Enggak. Jadi lu harus tahu dari D ke N kalau lagi berjalan, yang penting dari D ke N ya. Kalau dari N ke D beda ceritanya ya. Dari D ke N itu yang ngontrol itu si body valve. Jadi tekanannya dari gigi engage atau ngelock itu dinetralin, jadi plug dilepas gitu. Kalau dari D ke N no problem. Karena di body valve-nya dia cuma nge-switch doang supaya dia nggak ada tekanan lagi di gear couplingnya. Itu. Kalau lagi jalan dari N ke D, nah itu ceritanya beda ya. Jadi tiba-tiba akan ada tekanan, nah itu gua nggak saranin terlalu sering. Rifa ya. Mitos fakta, apakah benar kok transmisi mobil Mazda apakah tidak bisa bunyi atau nyala kalau dipakai oli transmisi matic selain oli Mazda? Sebenarnya kalau lu mengerti apa itu olinya nggak ada masalah. Karena spek oli itu macam-macam. Misalkan Mazda punya speknya dia A, B, C, D, E. Nah, spek itu tuh ada nggak di merek oli ini gitu loh. Kadang-kadang orang bikin oli, ada yang, oh ini ini speknya Dextron, ini speknya T4 gitu kan. Nah, itu lu harus tahu tuh, itu nggak kompatibel sama apa gitu kan. Nah, sebenarnya kalau dia tulis nih, oke, compatible for Mazda D1, D2, D3 apa gitu. Nah, yang sesuai sama dia punya, itu nggak ada masalah, Pak. Nah, problemnya adalah kebanyakan olinya tidak sesuai sama spek. Ketika lu nggak sesuai, lu masukin, dia nggak mau. Makanya kalau oli Mazda kan udah pasti sesuai nih. Nah, itu aja. Lu nggak mau pusing sih, lu beli oli originalnya dia. Kalau lu tahu itu apa, nah baru lu bisa masukin. Atau teknisinya yang ngerti, gitu. Atau olinya lu beli yang bagusan sekalian. Kayak oli kita punya masuk tuh di semuanya tuh. Mazda, Mercy, BMW, masuk tuh. Kan ada yang 9G-tronic, 7G-tronic, ya gitu-gitu. Itu masuk semua sih. Yang bagus ya. Yang bagus juga ada harganya ya, bos ya.
Ketampos. Kuras oli transmisi manual menggunakan cairan engine flush untuk mesin mobil. Maksudnya apa sih? Lu mau kuras oli gear oil maksudnya? Oh, gear oil lu kasih engine flush gak ngaruh juga sih bos. Mendingan lu buka atas tuh gear oilnya terus lu semprotin aja pakai degreaser atau apa, ntar dia begitu rontok semua baru lu tutup, lu isi oil baru. Ini kita ceritanya gear oil ya. Jidoni, kok ada yang bilang AT Skyactiv Mazda lebih baik daripada AT Suzuki? Kenapa ya? Harga perawatan Mazda lebih mahal dari Suzuki dan sama-sama pakai AT bukan CVT. Lu harus tahu teknologi Skyactiv itu apa. Sebenarnya gini, transmisi itu kan lu mau bilang lebih awet apa, awetan mana dan punya siapa, sebenarnya sih bukan bukan problem di situ ya. Satu gini deh, engine-nya seberapa gede torsinya, body mobilnya seberapa berat, si part-part di dalamnya itu seberapa heavy duty-nya untuk mengatasi itu kan gitu. Jadi kenapa kok kita bilang Honda nih, kita misalkan cerita Honda nih, yang beltnya sering putus adalah CVT-nya si HR-V. Kenapa? HR-V itu CVT-nya itu didesain untuk mobil yang lebih enteng, kayak misalkan Honda Jazz. Nah, ketika yang didesain di Honda Jazz kan bodinya enteng tuh, dulu masukin ke HR-V, badannya lebih gede, bannya lebih gede, ya otomatis bebannya lebih gede dengan speknya si Jazz. Nah, kan begitu kan? Makanya lu nggak bisa bilang ini lebih awet, itu lebih awet, nggak bisa sih. Nah, kalau si Suzuki, setahu gua, R3 kagak rusak-rusak, Pak. Setahu gua ya, R3 nggak rusak-rusak. Kayak Swift, ya yang kemarin gua lihat rusak yang 200.000 kilometer gitu-gitu, maksudnya emang udah pemakaian gitu kan. Jadi kalau menurut gue sih Suzuki automatic transmissionnya masih fine-fine aja sih menurut gue sih. Yang rada-rada bleeh sih Honda sih memang sih. Di speknya Jazz lu masukin di HR-V ya. Menurut lu ada yang putus kagak tuh nanti lama-lama kan begitu. Kalau si Toyota menurut gue juga masih fine-fine aja sih. Hanya saja kadang-kadang orang modif gitu kan, atau remap atau apa gitu kan. Nah makanya si beban di transmisi. Kalau lu tanya ke gue, Mazda sih nggak rewel ya menurut gue ya. Yang rewel itu Nissan, Pak. Transmisinya X-Trail, waduh. Gue sehari dapat 3 kemarin. X-Trail tok. Nah, jadi X-Trail itu lebih ada bagusnya, bukan X-Trail sih. Semua transmisi, mau CVT, mau AT, ada bagusnya ditambahin oil cooler. Jadi dimodifikasi sedikit. Kalau di kita ada beberapa mobil kita ada bracketnya gitu kan, langsung modifikasi itu nanti ada keluar dan masuk, jadi olinya itu bisa dikeluarin, kita beli oil cooler yang 7 row atau 13 row, masukin ke situ, balikin lagi, itu akan jauh lebih memaintain si oli transmisi yang lu pakai, sehingga olinya itu bisa perform dalam jangka waktu yang lama karena suhunya jauh lebih rendah. Itu penting banget sih menurut gua, dan itu kita lagi develop untuk semua mobil. Dan ya, gue juga yang mobil-mobil Eropa gue mau tambahin juga sih itu sih. Terutama mobil Eropa itu penting banget sih, karena dia operating temperature-nya akan jauh lebih rendah. Ketika operating temperature jauh lebih rendah, oli lu awet, performance olinya tuh stabil, Pak, gitu loh. Karena oli kalau lu panasin performance-nya drop, pasti nggak mungkin nggak itu. Jadi ya gitu deh. Mitos fakta, gigi R mundur tidak boleh dipakai terlalu sering dengan jarak yang panjang, berlaku untuk mobil manual matic. Misalkan parkir mundur ke garasi jarak 20 meter. Enggak sih. Gigi mundur itu dia masuk ke kampas kopling gigi 1 kalau di transmisi matic. Cuman ya putarannya aja dibalik sama dia. Cuman kampas koplingnya gigi 1. Enggak sih, lu mau ngebut pakai gigi R juga nggak ada masalah sih. Elunya aja bisa kagak kan gitu. Gue pernah kok ditambang naikin ke atas gunung, dump truck mundur. Malam-malam jam 2 pagi, kiri kanan jurang gitu kan, kiri tebing gitu kan, mundur jam 2 pagi. Nah, nggak ada masalah sih, nggak akan kenapa-napa. Lem shank pada saat tanjakan tidak memindahkan gear 2 atau L, apakah ada masalah? Ya nggak ada sih, paling nyangkut aja gear lu. SW Tutuko kayak jualan. Kondisi macet atau lampu merah, mesin tetap di D, tapi injak rem bikin kampas kopling dan rem cepet aus. Kalau rem enggak, kampas kopling enggak sih, hanya saja beban sedikit lebih banyak di oli transmisi lu. Jadi biasanya gue masukin ke N, udah beres. Erik aja, mitos fakta, kok apa bener? Kamar cowok boleh jorok tapi tidak untuk mobilnya. Saya dua-duanya nggak jorok, saya ya. Split-splitnya cowok tapi tidak untuk mobilnya. Iya, karena mobil itu selalu bantuin gue. Rasa sayang ke cowok ke mobil lebih dari rasa sayang ke pacarnya. Tergantung pacar lu siapa, Bos. Itu 1. 2, tergantung mobil lu apa juga, Bos, gitu kan. Kalau mobil lu mobil impian lu yang lu impi-impiin dari dulu, terus lu beli, terus lu pasang, iya kayaknya sih, Bos ya. Terus kalau pacar lu Gisela Anastasia, susah ngomong juga kan, Bos. Sorry ya, gue sebut nama. Jadi, ya emang begitu. Cuman emang iya sih, kalau cowok itu biasanya mobilnya rapi gitu kan, kamarnya berantakan, itu udah
Iya banget, cewek itu mobilnya berantakan, kamarnya rapi. Itu juga iya banget. Ya, tipenya seperti itu lah ya, kebanyakan seperti itu lah ya. Gue juga nemuin banyak banget, kadang-kadang cewek tuh di dalam mobil tuh bisa sampai sepatu ada 5 gitu kan. Terus ada catokan rambut, ada roll, terus ada gini-gini, terus di mana-mana ada bekas bedak-bedak gitu kan, bekas rambut. Gue jijik banget. Nggak bisa gue begitu. Oke, mungkin sekian dulu mitos dan fakta kali ini. Thank you. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.